ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Jemaah sekalian Masjid Al-Ukhwah yang dimulakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita bersama di rumahnya yang mulia sebagai salah satu tempat yang paling utama yang menjadi kami, tentunya dalam rangka untuk bersama-sama kolaborasi syar'i, sebuah amanah bagi kita agar dapat menjalankan agama dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya serta para imam-imam kita terdahulu yang telah secara estafet mengajarkan dan menyampaikan risalah ilmu syariah ini hingga sampai kita atau di hadapan kita sekarang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran kita sekarang adalah tentang fikih ibadah. Dan kitab yang saya pakai dan saya berikan adalah tentang kitab yang biasa dikenal dengan matan Abu Sujat, Rogoyah wa Takhir, karangan dari Syekh Abu Thayyib Ahmad bin Husain bin Ahmad Asbahani. Kitab ini adalah kitab dasar untuk setiap pemula yang belajar fikih, terutama dari mazhab negeri kita yaitu mazhab Syafi'i. Dan mazhab ini bukan berarti sebuah pemetaan, pengkotak-kotakan dari Islam itu sendiri. Ini banyak sekali pemahaman yang keliru ketika berhadapan dengan mazhab, seolah-olah sudah tidak bisa ada tawar-menawar dalam Islam. Mazhab ini adalah hanya metodologi ilmiah seseorang mempelajari tentang kaifiat beribadah. Bagaimana pendekatan metodologi yang digunakan untuk memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis agar bisa digunakan diaplikasikan dalam ibadah-ibadah amaliyah, ibadah tafsiriyah, sifatnya rinci. Oleh karena itu tidak heran ya, kita akan dapati banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan antar mazhab atau di kalangan mazhab itu sendiri. Namun sekalian dirahmati oleh Allah, dan biasanya secara umum ketika seorang belajar fikih ibadah, pertama kali yang dipelajari adalah tentang bersuci atau tohara. Dan ini sering dianggap sepele oleh sebagian orang. Padahal suci ini salah satu syarat ibadah yang paling agung, yaitu sholat. Jika kita salah dalam bersuci, maka sebagai syarat, maka masyhurnya yaitu sholat bisa batal gara-gara syaratnya tidak terpenuhi. Dan karena itu yang sekalian dirahmati Allah, penting bagi kita untuk belajar bagaimana taharah yang benar, taharah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga imam-imam mazhab kita terdahulu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ya. Kenapa taharah penting? Karena tadi dia syarat sebagai ibadah, sholat misalnya, kemudian juga tawaf ya, bagi yang disyaratkan sujud, kemudian juga misalnya tilawah Al-Quran atau sujud tilawah dan yang lainnya ya, yang bagi mensyaratkan itu harus suci. Maka jika tidak terpenuhi kesucian tersebut, semua ibadah tersebut batal. Kalau kita puluhan tahun sholat, tapi kita tidak paham tentang kesucian benar karena kita anggap remeh,
bisa jadi ibadah kita sia-sia. Begitu juga gerakan sholat yang tidak tumakninah selama puluhan tahun, seperti yang dilihat oleh sahabat Abu Zaifah ketika melihat seorang sholat tidak tumakninah ketika rukuk dan sujud. Maka dia katakan, sudah berapa lama kamu sholat seperti itu? 40 tahun. Kalau engkau mati dalam keadaan seperti itu, maka engkau mati dalam keadaan tertolak ibadahnya, gara-gara tidak sempurna ketika rukuk dan sujud selama 40 tahun. Begitu juga bersujud, pelajaran paling dasar. Dan agama kita adalah agama yang suci. Agama ini datang dalam rangka mensucikan kita, baik dari noda dosa secara dikenal dengan maknawiyah atau secara jasadiah atau hissi. Jadi bersuci ini ada dua, saya sebutkan ulama. Suci secara maknawi, mensucikan hati, akidah, dibersihkan, dimurnikan dari noda syirik, dari noda-noda dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan semuanya. Begitu juga badan, disucikan dari najis, hadas dan khobath. Ini kita nanti belajar. Dan keduanya ada kaitannya. Bahwa Pak berwudu, sholat, itu semuanya membersihkan hati dan juga membersihkan badan. Dengan berwudu, berguguran, takhatar, az-zunub, dosa-dosa kita berguguran bersama dengan air yang menetes dari anggota wudu kita. Dengan berwudu dan dengan sholat kita bagaikan 5 kali mandi di sungai yang ada di depan rumah kita katanya. Kira-kira bersih tidak? Bersih badan dan juga bersih hati. Ini hubungan antara kedua. Akan tetapi yang paling pokok adalah kebersihan hati, akidah, keimanan, karena semua penghapus dosa itu, sholat, wudu, itu hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, syirik, zina, yang lainnya harus disucikan dengan cara bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Terus sekarang kita materi dan mengatakan Allah, jadi secara umum tohara itu ada dua, satu yang sifatnya maknawi dan kedua sifatnya hisiah atau yang bisa diindra itu pada tubuh atau pada badan. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita masuk ke langsung saja tentang kitab tohara. Kitab tohara. Kemudian beliau al-mu'allif mengatakan al-ma'ul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyah, ma'ul sama', ma'ul bahr, wa ma'ul nahr, wa ma'ul bi'r, wa ma'ul ain, wa ma'ul thalj, wa ma'ul barad. Beliau mengatakan al-mu'allif Abu Suja rahimahullah ta'ala mengatakan al-miyah, artinya air-air, sama dari mak. Air-air itu allati yajuzu biha tathhir, yang dibolehkan, yajuz, mubah, boleh digunakan. Tathhir untuk bersuci ada sab'umiyah, ada 7 macam air. Dilihat dari boleh atau tidaknya digunakan untuk bersuci. Dan biasanya ketika kita belajar tentang bersuci, maka kita akan belajar alat yang digunakan untuk bersuci. Alatnya, apa yang disucikan dan bagaimana caranya. Poinnya ya, alatnya apa, kemudian yang disucikan apa dan bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama kali alatnya dulu, yaitu air. Ada 2 di mazhab Syafi'i, alat yang digunakan untuk suci yaitu air dan juga debu, ya. Air dan debu. Kalau di mazhab Hanafi kalau nggak salah ditambah satu lagi api, ya. Api digunakan untuk suci. Dan apa yang utama adalah air. Kemudian nanti debu, kemudian ketika untuk istinja bersuci dari najis bisa menggunakan
batu, ya, batu kerikil atau dengan istijmar. Kemudian beliau mengatakan air, ya, sebagai alat yang digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, 7 jenis. Yang pertama adalah ma'us samat, air yang turun dari langit, ya, air hujan. Ya, air hujan suci, bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar dan sebagainya. Kedua, ma'ul bahr, air laut. Ketiga, ma'ul nahar, air sungai, air hujan, air laut, air sungai. Wa ma'ul bir, air sumur. Air sumur berarti dari dalam tanah. Kemudian ma'ul air, air dari mata air. Kalau dari sumur mungkin kita yang gali, kita yang bor, kalau mata air kita keluar sendiri. Kemudian ma'ul thalj, air salju. Salju juga bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ma'ul balad, itu air dingin. Ada yang mengatakan ini air es atau juga air embun. Embun cuma sedikit, ya, susah gitu. Tapi yang jelas dia suci, bersih, ya, bisa dipakai untuk bersuci. Jadi dia mengatakan ada 7 macam. Wa yumkinu an yuqalu ikhtisaran yatatahharu bi kulli ma'in naba'a min al-ard wa nazala min as-sama'. Yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa bin Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, dia mengatakan dan bisa kita ringkas dengan sebuah kalimat bahwa setiap air yang naba'a min al-ard, yang muncul dari bumi atau yang turun dari langit. Jadi yang 7 tadi disebutkan menjadi 2. Air yang berasal dari dalam tanah dan air yang berasal dari langit. Jadi air yang digunakan bersuci adalah air yang murni, ya, dari alam dalam keadaan asli. Ini keadaan yang paling pertama, ya. Apa dalilnya? Berkata wa ayatun minha qauluhu ta'ala wa yanzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi, surat Al-Anfal. Allah mengatakan wa yanzilu 'alaikum minas sama', dan kami turunkan kepada kalian dari langit ma'an, air. Air ini dalam bentuk nakirah. Jadi semua air yang dari langit maksudnya, ya. Semua air yang datang dari langit yutahhirukum bihi, agar kalian bisa menggunakannya untuk bersuci. Ini dalilnya. Kenapa air dari langit boleh digunakan bersuci? Karena dalilnya ada di surat Al-Anfal. Apakah air salju, air hujan, semua air yang dari langit dia bisa digunakan bersuci. Kemudian dari hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فتوضأوا بالماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء حل ميتته. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, dikisahkan oleh Abu Hurairah. Dia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami menumpangi atau mengendarai kapal di lautan. Wa nahnu ma'ana qalun minal ma'. Kemudian kita hanya membawa sedikit perbekalan air. Jadi berlayar dengan kapal dengan sedikit membawa perbekalan air. Apabila kita berwudu dengan air tersebut yang kita bawa itu, kita bisa kehausan. Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Dia bertanya. Kalau air yang kita bawa dipakai wudu, habis kita bisa minum, kehausan. Kalau gitu boleh nggak berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, buat tahur. Air laut itu adalah suci mensuci. Wahil maitah,
dan bangkainya juga apa? Halal, suci. Jadi bangkai dari air laut ya, atau air yang jumlahnya banyak dari sungai itu semuanya suci. Semuanya suci. Warawul Hasan wa qala Tirmidzi wa hadza hasan sahih. Wa ayyu kalma al-ghilm yaqulu ayyu kalma ma fihi min samakin wa lahmin biduni dabaf syar'i. Yang dikatakan halal bangkainya yang dimaksud adalah boleh dimakan. Ya. Apakah itu dari ikan-ikanan atau yang semisalnya tanpa harus disembelih. Jadi kalau tidak disembelih berarti kan bangkai. Berarti dia bangkai. Tapi kalau dia hewan lautan yang memang dia yang hidup di laut ya, bukan orang yang mati di laut misalnya, bukan habitatnya di laut, maka yang memang habitatnya di laut maka dia kalau mati tanpa disembelih itu bangkainya halal, bangkainya halal boleh dimakan. Wal aslu fi tahuriyatil ma al mutlaq marwahul. Asal dari kesucian air adalah air mutlak. Jadi air yang disebutkan tadi, 7 macam tadi, dikenal juga dengan air mutlak. Air mutlak. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau ditanya air apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, air mutlak. Apa tuh air mutlak? Air yang turun dari langit ya, atau yang keluar dari bumi dan masih dalam keadaan bentuk asli. Alhamdulillah ya, sini ya. Nanti kita belajar ya perbedaan air mutlak dengan air bukan mutlak. Kalau misalnya air dari dalam tanah di daerah tambang misalnya, di daerah tambang, warnanya kekuning-kuningan, kan bukan katanya air mutlak, air asli ya, masih dalam bentuk aslinya, ada kekuning-kuningan karena dari tambang ya. Kemudian bau belerang di daerah gunung kan bau belerang, atau airnya panas, warnanya kekuningan atau warna bau belerang. Ini boleh tidak dipakai bersuci? Langsung praktek ya, karena ibadah itu praktek ya. Jadi kalau Bapak lagi atau yang kerjanya di daerah pegunungan atau di tambang mau sholat tadi kebetulan di luar ya, di lapangan, kemudian mau berwudu, mungkin sungainya di situ airnya warnanya kuning karena daerahnya pertambangan atau warna lainnya, atau airnya bau logam, ya, bau belerang atau bau belerang. Boleh tidak dipakai? Boleh. Tentu boleh dipakai. Kenapa? Karena memang daerah pegunungan atau daerah tambang air aslinya seperti itu. Tidak ada campur tangan orang, tidak ada campur tangan manusia. Atau di sungai di mana ya? Kalau di Jakarta sungainya udah hitam gitu ya. Tapi sekarang udah bersih lagi. Bersih beberapa di Jakarta lagi sekarang. Katanya udah bersih. Kayak kaki hijau-hijauan misalnya, kalau lumut, atau kecoklat-coklatan, ya, coklat-coklatan misalnya. Itu boleh tidak dipakai buat berwudu? Kan tadi air sungai ya, termasuk. Boleh tidak? Warnanya coklat, karena tanah, bukan karena yang lain tanah. Boleh tidak? Boleh, masih bisa dipakai. Atau di mana Tangkuban Perahu, airnya bau belerang, bau sulfur. Boleh tidak pakai dulu? Boleh. Karena ini semua masuk air asli, air mutlak. Ya. Di mana air mutlak itu suci dan mensucikan. Ini istilah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Dia tahir mutahhir, dia suci dan mensucikan. Sampai sini bisa tergambar ya. Ini pertama dulu ya, tentang masalah air. Kalau yang tadi air di daerah Ancol atau daerah Kamal yang mungkin warnanya berbentuk ini kita rumah ini. Ya, nah,
itu adalah suci. Itu kaidah pertama tadi yang kita sebutkan. Asal air suci, itu air mutlak yang keluar dari langit atau keluar dari bumi. Tapi ketika dia keluar, jadi masalah dia tercampur atau enggak. Kalau dia keluar aslinya memang dari daerah pegunungan atau daerah pertambangan, keluarnya memang kuning, misalnya dari mata airnya keluar air dari gunungan, atau dia mengalir di sungai kecepat-cepatan karena memang dia ada di sungai habitatnya warnanya kecepat-cepatan. Tapi kalau kecampur dari yang luar habitatnya masuk, nah ini permasalahan. Apakah kemutlakannya hilang atau tidak? Nanti ada pembagian soal kita akan bahas. Kalau dia berubah warnanya, ada bau yang bukan asal dari dia, apakah masih bisa dipakai atau tidak? Nanti ada kaidah-kaidahnya insyaallah. Kemudian beliau kembali mengatakan, "Tsumma al-ma'u 'ala arba'ati aqsam." Kemudian air dibagi lagi menjadi 4 bagian. Tadi air berdasarkan habitat atau tilqati asliyah, tabiat aslinya. Ada 7, kemudian secara garis besar dibagi 2. Tapi ada lagi pembagian air. Berbagian air berdasarkan apakah dia bisa digunakan bersuci atau tidak. Setelah air itu air mutlak, air suci, air asli, air tahur atau air yang tahir mutahhir. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Ada 4 macam. Yang pertama kata beliau air yang tahir, tahir artinya suci, ya. Mutahhir, suci zatnya sendiri. Maksudnya suci zatnya, dia tidak perlu lagi disucikan dengan yang lain. Dia zat sendiri dia sudah suci, tidak perlu disucikan. Kemudian mutahhir, selain dia secara zatnya dia sendiri suci, dia bisa mensucikan zat yang lain. Dan ghairu makruh, dan dia tidak makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Dia makruh itu maksudnya suatu air yang dilarang, tapi dilarangnya tidak keras. Bisa dipakai, boleh kalau ada hajat. Jadi beliau mengatakan pertama dia suci, suci diri dia sendiri. Kedua bisa mensucikan. Kemudian dihukumi tidak makruh. Ini kelompok yang pertama. Dan ini yang masuk tadi air yang 7 tadi atau yang dibagi 2. Ya. Semua air tadi yang dari langit maupun dari dalam bumi, dia masuk yang pertama. Dia suci, mensucikan, ya, bisa mensucikan selain dia. Kemudian dia tidak makruh. Tidak makruh artinya halal, mubah, boleh dipakai, tidak ada masalah. Semua air yang tadi, yang suci, yang asli, dia suci, mensucikan, tidak makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, itu yang dinamakan ma'ul mutlaq, ya, yaitu air yang masih dalam kondisi asli. Ma'ul mutlaq. Ada sebagian ulama menjelaskan yang namanya air mutlaq, ma'ul mutlaq itu air yang jika dia